Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Reden Dwi Arianti, di mana di sini aku lagi menjawab soal-soal tes. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Nah, kita udah memasuki chapter keempat atau part keempat ya teman-teman. Nah, di sini aku mau mengenalkan kepada kalian Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer itu sebelumnya apa sih? Nah, Cisco Packet Tracer itu adalah alat yang super berguna banget untuk kita ya, terutama buat kita yang belajar tentang jaringan dan ingin praktek tanpa perlu perangkat kerja fisik ya, teman-teman, atau perangkat aslinya. Nah, kita langsung aja ke prakteknya, ke Cisco-nya. Screen dulu. Satu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke namanya praktek ya untuk dasarnya Cisco dulu ya, teman-teman, pengenalan Cisco dulu. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar yang namanya itu IP subnetting dan network model kan, ya teman-teman sama network fundamental. Nah, aku pengen di sini ngasih gambaran nih kepada kalian untuk untuk pertama itu ketika ada dua PC dan kita hubungkan menggunakan kabel automatik ini. Nah, di sini itu mereka ini sudah bisa terhubung ya teman-teman. Mereka tuh terhubung, tapi untuk sharing file atau sharing data itu belum bisa teman-teman. Karena apa? Karena dua-duanya ini belum dikasih nama IP. Jadi em, agar bisa sharing data seperti itu kita harus memberi namanya terlebih dahulu teman-teman atau IP address. Seperti di sini kita ke desktop. Kita kasih 192.168.1.1 misalnya. Lalu akan ketika sudah di enter, dia akan keluar yang namanya subnet mask default ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya juga ada 192.168.1.2. Oke teman-teman, ini sudah bisa. Lalu misalnya aku mau ngirimin data nih dari sini sampai sini. Nah, itu sukses ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya ini belum dikasih IP, dia nanti ada peringatan ya. Dia peringatan kalau misalnya belum dikasih IP. Bisa terlebih dahulu seperti itu. Dan untuk selanjutnya, misalnya aku pengen menghubungkan si server dengan PC. Nah, menggunakan kabel ini ya teman-teman, yang gambarnya kayak petir ini. Dan di sini juga kita perlu memberikan yang namanya IP. Seperti kita menggunakannya kelas A ya teman-teman. 10 titik kita kasih titik dulu 10.1 dan enter, lalu keluar defaultnya kelas A ya teman-teman. Lalu kita ke PC-nya juga kita kasih IP kelas A juga 10.2. Nah, lalu kita ke Competran, kita ping si servernya ini 10.10.10.1. Nah, kalau data TTL kayak gini, itu artinya sudah terhubung ya teman-teman. Lalu kita ke coba lagi ke web browser. Integrasi 10.10.10.1. Nah, kalau udah seperti ini tuh artinya sudah bisa ya teman-teman. Lalu aku mau apa? Mengenalkan kepada kalian yaitu perintah-perintah SQL teman-teman. Itu ada. Lalu oleh karena itu kita kasih satu router, satu PC, lalu ada satu switch juga. Nah, lalu kita kasih dua PC untuk dihubungkan ke si switch. Nah, lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Nah, ketika sudah, kita bisa langsung mengonfig di si routernya ini. Dan untuk pertama, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita tulis aja no, lalu kita em, enter, lalu ketika ini itu adalah bisa disebut bagian user ya teman-teman. Nah, untuk bagian user ini em,
permintaannya tuh sedikit ya bisa dibilang, atau kita kalau misalnya mau apa mas setting-setting itu lebih terbatas. Sedangkan em, kalau ingin yang tidak terbatas kita bisa klik enable. Lalu nah ini nih tanda pagar ini menunjukkan privilege ya teman-teman, di mana yang namanya penyetingan itu lebih besar ya di sini ya, atau bisa dibilang em, lebih eh, ketika mau menyeting sesuatu biasanya itu di bagian privilege. Lalu kita ke konfigurasi terminal, lalu kita interface FA 00 dulu kita shutdown biar nggak mati. Biar nggak mati si routernya ini, itu penting ya teman-teman. Lalu kita enter lagi, kita kasih IP address baru. Address 192.168.168.1.1 dan default gateway-nya, maaf, subnetnya maksudnya. Nah, titik tuh. Lalu kita exit aja. Lalu kita ulangin untuk EPA 01, kita kasih no shutdown juga. Aduh, enter, kita IP address ya teman-teman. Langsung IP address kita masukkan ini dua. Lalu kita exit aja. Lalu kita ingin melihat apakah sudah konfigurasi kita sudah ada atau belum. Tadi show IP interface brief. Nah, di sini sudah itu ya teman-teman sudah terkonfigurasi di mana pas Ethernet 0 per 0 ini 192.168.1.1 dengan protokolnya up, dan lalu pas Ethernet 01 ini IP address-nya 192.168.2.1, lalu statusnya up ya teman-teman, kita bisa do write. Duet itu gunanya untuk menyimpan konfigurasi kita ya teman-teman. Dan juga aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian lupa dengan apa dengan perintah-perintahnya, kalian bisa mengklik aja atau menulis tanda tanya seperti ini lalu langsung keluar semua. Oh iya teman-teman, kita X dulu mungkin ya. Kita keluar dulu. Aku lupa mau ngasih tahu ke kalian yang namanya si router ini bisa diberi nama dan diberi password ya teman-teman. Nah, untuk ini kita ke enable, lalu kita ke hostname, hostname untuk memberi nama router. Bisa dilihat di sini bahwa router hanya nama router saja, tapi aku mau ngasih 12. Nah, maaf ya teman-teman, kita konfigurasi dulu. Saya lupa. Kita ke hostname baru. Hostname router 12. Nah, langsung terganti ya teman-teman. Lalu kita eksi, enggak, kita bisa ngasih yang namanya password ya teman-teman. Enable secret Cisco misalnya. Nama dengan kita menghidupkan enable secret dengan nama Cisco. Artinya itu password kita namanya Cisco gitu teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita X, lalu kita X lagi, keluar lagi, lalu kita masuk lagi, enable, lalu ada password, kita meminta password si Cisco ini, Cisco. Lalu sudah masuk, lalu bisa. Lalu kita mau lihat di show, kita ke show IP interface. Oh, kita masuk ke konfigurasi dulu ya, Cak. Konfigurasi itu kita do show interface, interface IP interface. Bisa ya teman-teman, kita tinggal memasukkan IP ke dalam sini, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini berapa. 0 berarti 00 itu tadi IP-nya itu 192.168.1.1.2. Nah, untuk default gateway-nya itu adalah IP yang sudah kita buat di si routernya tadi. 81.1. Terus, nah untuk yang ini kita masukkan yang ke FA 01. 192.168.1.1.
192.168 2.2 misalnya. Kita kasih default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Nah, untuk selanjutnya, desktop, IP configuration, 92.168, 2.3. Lalu kita selanjutnya, 192.168, 2.1. Nah, kita akan coba ya teman-teman. Awalnya pilot emang teman-teman, tapi kalau kita coba lagi, dia sukses ya teman-teman. Jadi yang namanya pilot di awal itu emang sudah seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika pengiriman awal dulu dia itu bakal pilot. Tapi ketika pengiriman kedua dia sukses. Nah ini sukses ya teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin konfigurasi atau buat pengenalan Cisco-nya ini sampai sini saja. Nanti akan berlanjut ke konfigurasi VLAN dan trunking ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.